Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Hal ini, yang pertama, mandi pagi supaya badan kita menjadi segar dan sehat. Yang kedua, sarapan agar kita mampu beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin dong. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membuat kita menjadi paham. Bu Guru doakan ya, semoga kalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Semoga kalian memiliki sikap-sikap positif saat belajar, seperti tekun, tertib, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, semoga kalian dapat menggunakan ilmu di kemudian hari untuk kemajuan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca, serta tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Setelah membaca, kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Dengan mengamati, kamu mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik serta fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati dan melakukan wawancara, kalian mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Anak-anak, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Simak baik-baik pelajaran hari ini ya. Anak-anakku, sebentar lagi Ibu akan membacakan tentang siapa penemu listrik. Kalian juga ikut membaca dalam hati ya. Ini merupakan contoh teks eksplanasi ilmiah. Judulnya adalah Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Simak baik-baik ya anak-anak. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara.
gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Lihat pada layar ya anak-anak, ini contoh rangkaian seri lampu, yaitu bersambung atau sejajar. Sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, teks yang telah kalian baca tadi merupakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang rangkaian proses terjadinya sesuatu atau fenomena berdasarkan fakta yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi, anak-anakku bisa menulis teks eksplanasi ketika kalian ingin menjelaskan proses membuat sesuatu atau proses terjadinya sesuatu yang berdasarkan fakta ya. Berikut merupakan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, terdapat kata yang menggambarkan tahapan suatu proses, seperti pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kedua, terdapat kata hubung yang menjadi penghubung setiap tahapan dalam proses terjadinya sesuatu, seperti kemudian, lalu, dan selanjutnya. Yang ketiga, menggambarkan adanya sebab akibat terjadinya sesuatu. Anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari komponen-komponen pada senter. Jika kalian memiliki senter, mintalah bantuan orang tua untuk membongkar senter yang kalian miliki. Lalu amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Ya anak-anak, jika kita membongkar senter, maka akan terlihat bagian-bagian senter seperti pada layar ya. Nah, ini coba nomor 1 apa? Iya betul, batu baterai. Yang kedua, ada dudukan lampu dan juga ada lampunya ya. Yang ketiga, ini ada lempengan besi. Fungsinya untuk apa ya? Yang keempat, ada juga saklar untuk on dan off senter tersebut.
ada kabelnya apa tidak ya? Ayo amati baik-baik anak-anak. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut ini. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu, atau tidak ada percabangan. Jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Anak-anak, setelah kita membongkar baterai milik kita sudah mengetahui komponen-komponen di dalamnya ya. Fungsi baterai adalah sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif dan kutub negatif pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Fungsi kabel adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel, sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian lampu. Rangkaian seri biasa terdapat pada lampu-lampu di rumah dan hiasan lampu pada pohon Natal. Sekarang, amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu ya. Jangan lupa ditulis di buku tugasmu. Tulis di buku tugasmu seperti pada contoh di layar ya. Gunakan peta pikiran untuk menuliskannya. Pengaruh listrik terhadap lingkungan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, kira-kira apa saja ya? Menggunakan setrika arang. Sedangkan ketika sudah ada listrik, sekarang setrikanya setrika listrik. Lalu apa lagi ya? Alat-alat rumah tangga atau semua kehidupan di masyarakat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Tuliskan di peta pikiran seperti contoh di layar ini di buku tugasmu ya. Lalu tunjukkan pada gurumu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.